Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan ya, saudara saya dikasih judul tema untuk disampaikan pesan Tuhan hari ini tentang integritas dan kesetiaan saudara. Dan baru-baru ini saya juga diminta untuk sampaikan beberapa hal dan ternyata apa ya orang Batak bilang memper-memper begitu. Apa itu memper-memper? Saudara nyerempet-nyerempet gitu ya. Saudara dan saya lihat wow luar biasa ini nggak kebetulan sehingga apa yang mau disampaikan cocok gitu ya. Saudara. Nah, mari buka firman Tuhan sama-sama dari Matius pasal 24 dan Matius pasal 25. Saudara saya sampaikan pesannya sama nih ya dari ibadah pertama, kedua, ketiga dan sekarang yang keempat saudara. Tapi saya perhatikan tadi ibadah pertama, kedua, ketiga saudara. Itu penekanannya bisa beda-beda begitu ya. Saya juga agak kagum, bukan agak kagum, memang kagum ya sama Roh Kudus. Kok bisa ngatur mulut saya sehingga yang diucapkan itu semuanya berbeda begitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan saya percaya kita cuma alat dan kalau kita terbuka maka kita semua akan diberkati. Amin. Saudara, suatu kali Tuhan Yesus itu berkhotbah pelayanan dan dia berkhotbah di Bait Allah. Dan pada saat dia khotbah di Bait Allah, saudara, dia mengajar dan tiba-tiba dia bernubuat, saudara. Tiba-tiba dia bernubuat dan nubuatannya itu dia arahkan kepada Bait Allah itu sendiri. Dia tunjuk gedung itu, dia tunjuk Bait Allah itu dan kemudian berkata bahwa suatu kali di hari depan ini, batu-batu yang tersusun ini tidak akan tersusun seperti ini lagi. Ya. Akan terbongkar begitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saudara mesti ngerti gitu. Identitas Israel itu ibadah. Hari rayanya ngikutin ibadah, tata negaranya ngikutin ibadah. Seluruh kehidupan yang ada di Israel pada zaman itu semuanya berpusat pada ibadah. Dan pusat dari segala ibadah di Bait Allah. Jadi Bait Allah itu identitasnya dia gitu saudara. Identitasnya dia. Datang-datang seorang rabi yang kontroversial dan tiba-tiba berkata, Bait Allah ini akan dihancurkan. Saya percaya nubuatan seperti itu tidak akan diterima dengan sukacita. Mungkin banyak yang melotot malah pada hari itu. Ya. Tapi kalau Tuhan belum izinkan Tuhan Yesus ditangkap pada saat itu mungkin memang belum waktunya gitu ya. Saudara dikasih Tuhan. Nah murid-murid juga udah tahu tentang Tuhan Yesus yang kalau ngomong tuh saudara dikasih Tuhan bisa terjadi. Ya. Dan oleh karena itu saudara dikasih Tuhan murid-murid diam aja. Murid-murid diem aja dan kemudian saudara pada waktu dia berpisah dengan orang rombongan banyak, saudara orang banyak. Akhirnya mereka menyendiri, istirahat begitu istilahnya. Nah mulai yang kepo mulai nanya-nanya gitu ya. Murid yang nanya-nanya dia mulai nanya, guru itu yang engkau katakan tentang tadi itu akan Bait Allah akan hancur itu terjadinya kapan itu? Ya. Itu akan terjadi kapan gitu. Nah pada waktu ditanya seperti itu, Tuhan Yesus jawab saudara. Dia tidak spesifik menjawab tanggalnya, dia tidak spesifik menjawab tentang kapan harinya, tapi dia mengatakan sesuatu tentang akhir zaman. Bahwa Bait Allah runtuh itu adalah permulaan saja dari akhir zaman dan setelah itu akan terjadi perang, setelah itu akan terjadi penyakit sampar, setelah itu akan terjadi ajaran sesat merebak dan setelah itu sampai tiba-tiba kesudahan segala sesuatu terjadi, saudara kasih Tuhan. Jadi dia mengucapkan tadinya cuma ditanya pertanyaannya itu cuma soal Bait Allah. Tapi ternyata jawabannya melebar terus sampai ke akhir zaman saudara. Dan yang baiknya Tuhan Yesus adalah kalau dia sudah memberikan sesuatu, menceritakan sesuatu, dia berikan petunjuk-petunjuk di sana. Sehingga kita yang mendengar gak cuma ketakutan tapi ngerti apa yang harus dilakukan. Saudara dikasih Tuhan, sorry sebentar ya. Jadi ayat yang akan kita baca, Matius 24 dan Matius 25 ini sebenarnya cuma gara-gara nubuatan soal Bait Allah itu. Ya. Tapi kemudian jadi akhirnya berkembang pada penjelasan tentang akhir zaman. Ya. Akhir zaman dan saya bersuka cita
Kenapa? Karena ternyata pesan yang diminta oleh gereja kalian untuk saya sampaikan ada di sini, saudara. Ya, ada di sini. Ini adalah bagian dari pesan akhir zaman. Pesan akhir zaman, ujungnya sorga. Ujungnya sorga, saudara kasih Tuhan. Ya, ini penting banget, ini penting banget. Saya punya adik rohani dan dia buka gereja, dia pelayanan. Saudara, jemaatnya sekarang baru mulai bertumbuh, saudara, baru mulai mendekati 100 gitu ya. Dia baru berapa tahun lah, 2 tahun, 3 tahun begitu ya. Saudara, dia mulai berkembang. Nah, dia tanya sama saya karena dia banyak melayani anak-anak muda, pasangan muda, saudara. Dan dia berkata begini, "Bang, gimana kalau menurut abang kalau pengajaran akhir zaman itu enggak usah lah. Ya. Saya ajarin yang lain aja. Ya. Hidup praktis, praktikalnya Alkitab supaya bisa hidup seperti firman gitu ya. Udahlah yang kayak gini-gini enggak usah gitu." Saya senyum gitu. Tujuannya apa saya bilang, ya. Tujuannya apa? Cuma ngurang-ngurangin bahan atau ada tujuan lain begitu. Karena bukan rahasia lagi, ada beberapa gereja yang memang tidak suka ngomongin neraka. Ya. Karena kalau ngomongin akhir zaman mau tidak mau Anda harus menyinggung neraka. Dan demi supaya tidak ngomongin neraka, maka dia nggak mau ngomongin akhir zaman. Saudara kasih Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, saya bilang dia nggak bisa jawab, jadi akhirnya saya bilang begini, kalau kamu mau jemaat yang kamu bangun dan gembalakan, itu jadi jemaat yang kuat. Kamu harus ngomongin akhir zaman. Karena akhir zaman itu menjadi seperti tujuan buat kita semua. Dan kalaupun hari ini Anda dan saya mengalami tekanan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, dan kita baca firman Tuhan, kita disuruh membuat respon, membuat keputusan, mengambil jalan keluar yang tidak biasa. Dan kita semua seperti akan menyangkal diri kita, seperti akan membayar harga, melakukan semuanya dengan susah payah. Anda akan kuat. Kenapa? Karena yang kau perhatikan bukan hidup yang hari ini, tapi hidup yang akan datang. Amin, saudara. Kalau Anda dan saya tidak mikirin itu akhir zaman, maka engkau gak akan kuat untuk hidup benar. Kekristenan bukan cuma hidup untuk yang ini. Kita harus lanjut kepada bumi baru, langit baru yang ada di depan. Saudara dikasih Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, kita bisa kuat bertahan. Kita bisa kuat melakukan firman Tuhan. Bahkan ketika kita berbeda dengan dunia, kita kuat, saudara. Kita kuat. Dan kalau memang mau gereja itu kuat, ajarin akhir zaman. Ya. Akhirnya dia nangkep maksudnya dan kemudian dia tidak mendelete. Akhirnya dia masukkan, saudara ya. Saudara kasih Tuhan, saya senang ngasih tahu dan bimbing orang-orang seperti ini. Asal dia mau belajar, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau ajak kita lihat nih. Lihat. Nah, dari sekian pesan itu, sekian tips itu yang disampaikan sama Tuhan Yesus. Ada satu yang menarik, yaitu bahwa ada 2 perumpamaan yang diucapkan di sana membicarakan hal yang sama. Sekali lagi, 2 perumpamaan tapi yang dibicarakan hal yang sama. Yaitu hamba yang setia. Nah, saya belajar di teologi, saudara. Orang Israel itu punya keunikan. Kalau dia mau mengatakan sesuatu yang penting, dia tidak mengatakan seperti orang Indonesia bicara. Ya. Kalau orang Indonesia bicara atau orang Batak, khususnya saya orang Batak, saudara. Jadi saya tahu ya, saudara kalau ngomong itu begini ya, perhatikan ini penting. Baru habis itu dia ngomong apa yang penting, gitu ya. Camkan apa yang akan kuucapkan padamu. Gitu ya. Baru kemudian dia ngomong apa yang dia mau ngomong gitu ya, saudara kasih Tuhan. Nah, kalau orang Yahudi nggak begitu. Orang Yahudi kalau mau ngomong hal itu penting, dia ngomong aja. Tapi nanti begitu apa yang diomongin selesai, dia ulang lagi. Ya. Jadi kalau dia ngomong sampai 2 kali, itu artinya penting. Apalagi kalau sampai lebih. Gitu ya, saudara. Udah gitu doang. Jadi nggak pakai kata camkan lah, nggak pakai begitu, saudara. Ya, nah gitu. Ya. Dia ngomong 2 kali aja. Makanya kalau Anda baca Mazmur atau Anda baca Amsal, Anda akan ketemu 2-3 ayat, saudara, yang sebenarnya kayaknya isinya sama nih. Cuma kayak kalimatnya dibolak-balik begitu ya, saudara. Itu artinya tolong perhatikan 2 ayat ini atau tolong perhatikan 3 ayat ini gitu. Karena ini penting, lebih penting dari ayat yang lain. Kira-kira begitu maksudnya. Ya, ingat yang nulis itu hidup di abad
yang lalu. Begitu, jadi mereka punya bahasa puitis, perlambang-perlambang dan tidak seperti kita yang straightforward. Kalau mau ngomong A, A. Penting, penting, gak penting. Ya, bahkan kalau gak penting kita tulis NB. Gitu ya, tambahan saja. FYI, gitu ya. Itu gaya zaman 2019, saudara kasih Tuhan. Zaman dulu gak gitu, ada perlambang-perlambang yang ngomong pakai 2 kali lah dan sebagainya. Ya, nah saudara kasih Tuhan, orang Yahudi punya kebiasaan seperti itu. Itulah sebabnya waktu Tuhan Yesus ngomong perumpamaan ini membicarakan satu hal, tapi diulang pakai 2 perumpamaan. Kita langsung nangkap, ini penting. Dan kalau baca isinya, ini bicara soal petunjuk untuk masuk sorga. Sebelum saya lanjut, saudara yang kasih Tuhan, saya mau tanya dulu di tempat ini, berapa banyak yang punya rencana masuk surga? Saya mesti tanya, takutnya ada yang gak mau gitu kan. Ya saya tanya dulu, berapa banyak ada yang, haleluya 100%. Bu, ya tolong kasih tahu Pak David ya, ibadah pertama, kedua, ketiga, keempat, 100% angkat tangan. Ya berarti mereka siap masuk surga. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya. Di gereja lain cuma 90%. Jadi setelah angkat tangan saya bilang gini, kita harus mesti doain lagi yang 10% lagi begitu ya. Saudara di sini 100%, haleluya. Jadi saya tidak perlu lanjutkan doain buat yang 10% tadi, itu tugas gembala saudara doain Anda. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, nah saudara mari perhatikan ya tentang pokok yang Tuhan bilang, pokok perhatian yang Tuhan bilang penting ini. Katakan sama-sama, hamba yang setia. Sekali katakan sama-sama, hamba yang setia. Hamba yang setia. Mari baca ayatnya dulu saudara. Perumpamaan yang pertama dari Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Dan sekian panjang, saya cuma ambil secuplik saja supaya kita bisa mendapat ide ceritanya. Karena waktu juga ya, jangan semuanya. Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Di mana tuh? Neraka. Jadi artinya gini, kalau tidak jadi hamba yang setia, neraka. Tapi kalau jadi hamba yang setia, tempatnya lawannya neraka. Apa itu? Surga. Ya. Hamba yang setia, surga. Dan kalau saya cocokin dengan kitab Wahyu, syarat masuk surga memang cuma 2 di sana. Yang pertama, taat. Yang kedua, setia. Katakan sama-sama, taat. Setia. Setia. Ya. Saudara kasih Tuhan, setia. Ya. Setialah, setialah. Setia, saudara kasih Tuhan. Ada teman saya dikasih nama Setiawan. Haleluya. Maksudnya biar dia jadi orang yang setia, begitu ya. Gitu. Tapi orang Indonesia ini kurang kreatif. Ya, dia pilih sebuah nama, lalu dia tebak aja ini laki atau perempuan. Begitu dia perempuan, langsung diganti Wati belakangnya. Ya, gampang aja, pokoknya mau anaknya setia. Jadi begitu laki, Setiawan. Kalau perempuan, Setiawati. Ya. Setia, katakan sama-sama setia. Hamba yang setia, saudara. Hamba yang setia, setia. Saudara dikasih Tuhan, saya belajar beberapa bahasa, puji Tuhan. Saudara karena belajar teologi. Nah menarik saudara, bahwa ternyata bahasa Yunani dan bahasa Ibraninya kata setia ini, itu punya pemahaman yang sama persis. Biasanya
ada beda sedikit gitu ya. Biasanya ada beda sedikit, namanya juga dua bahasa gitu ya. Kalau Yunaninya mungkin 5 pengertian, nanti Ibraninya 4 pengertian. Atau 8 pengertian, Ibraninya nanti 5 pengertian begitu. Ini satu kata yang unik saudara, karena waktu saya cari artinya saudara, ternyata sama-sama artinya cuma 3. Mau dari Yunani 3, mau dari Ibrani 3, dan waktu saya bandingin di kamus, baik kamus Strong maupun kamus Thayer, saudara kasih Tuhan, artinya 3-3-nya sama persis 1-2-3-nya. Ya. Jadi saya tidak ragu untuk menjelaskannya bahwa yang dimaksud Tuhan memang cuma 3 ini. Kata setia yang dimaksud Tuhan memang cuma 3 ini, saudara kasih Tuhan. Karena kok bisa pas banget saudara ya. Yang pertama kata setia itu punya arti begini, iman yang penuh. Katakan sama-sama, iman yang penuh. Iman yang penuh, makanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi faithful. The fullness of faith. Iman tanpa perbuatan. Halo, iman dalam hidupmu, apa yang ada dalam tanganmu itu dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, maka engkau akan lakukan bagianmu. Engkau akan lakukan bagianmu terus menerus. Faithful. Suami istri, 2 sudah menjadi 1. Katanya begitu ya, setelah diberkati, tidak boleh ada yang menceraikan apa yang disatukan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara kasih Tuhan, apa artinya? Kalau suami istri harus setia, apa artinya? Percaya enggak kalau pemberkatan itu, bersatunya 2 insan itu adalah karya Tuhan, adalah rencana Tuhan. Percaya enggak? Kalau you have faith on that, kalau punya iman atas pernikahan itu, maka si suami akan mulai hari itu terus berusaha terus menerus untuk menjadi satu dengan istri. Istri akan terus menerus berusaha untuk menjadi satu dengan suami. Karena iman bukan pasrah. Percaya itu enggak sama dengan pasrah. Yang gak bikin apa-apa, minta Tuhan yang bikinin. Enggak, 2 jadi 1 itu bukan cuma dari Tuhan. Kata iman dalam pengertian Alkitab, Ibrani, orang bahasa Ibrani, saudara dikasih Tuhan, enggak sama dengan pasrah. Karena pasrah, itu hubungannya sama Arab. Dan pasrah itu saudara artinya saudara tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Percaya, aku percaya Tuhan akan lakukan. Oke, kalau percaya ada wujudnya. Karena iman tanpa perbuatan tadi dibilang mati. Apa wujudnya? Kalau percaya lakukan sesuatu. Percaya suami istri disatukan sama Tuhan, lakukan sesuatu. Bahwa usahamu gak sempurna, nanti Tuhan sempurnakan. Amin saudara, itu iman Kristen. Iman Kristen bukan nunggu, iman Kristen bukan diam. Kalau yang nunggu itu pakai kata lain, menantikan Tuhan, itu nunggu. Tapi kalau mau ngomongin iman berarti ada kerjanya di situ. Halo? Amin saudara, kita lakukan yang kita bisa lakukan. Bahwa nanti ada yang gak sempurna, Tuhan sempurnakan. Punya iman gak? Yang butuh pekerjaan akan mendapat pekerjaan. Cari dong. Jangan diem. Nunggu di ruang doa. Doa boleh, tapi habis itu cari dong. Cari. Melangkah. Lakukan yang kau bisa. Nanti ditolak. Lah gimana taunya ditolak atau enggak ditolak kalau enggak pernah jalan. Jalan. Dan ada kuasa di kakimu itu. Yosua 1 ayat 3. Halo? Tempat yang kau injak kuberikan kepadamu. Amin saudara. Engkau jalan, kau injak tempat itu. Yang tadinya enggak mau terima kamu, jadi terima kamu. Lakukan bagianmu. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara kasih Tuhan. Imannya terus menerus, konsisten. Terus menerus. Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Kelompok itu
sangat tapi nggak ngapa-ngapain. Mereka kesusahan. Orang-orang percaya mulai melangkah, mungkin langkahnya pun tak sempurna. Tuhan lagi sempurna. Terus dipahami. Perlu lakukan sesuatu. Ya, saya lakukan sebuah tujuan percaya Tuhan itu. Dan kalau nanti ada hasil itu menjadi manusia. Bisa di situ. Tapi kemudian tiba-tiba bergeser. Saya kok jadi kesimpulan pasal Taman Jati. Begitu. Jadi kita melangkah aja. Tapi kemudian kita mulai meneruskan dan Tuhan kasih tempat yang tepat. Amin, Tuhan. Saya di Amerika, sudah pengembalaan dan sekolah. Dan kemudian saudara waktu pulang 2005, 2006, saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau ngapain di Indonesia? Ya. Kenapa Tuhan pindahkan saya ke Indonesia? Gitu ya. Karena saya pindahnya itu bukan karena saya kepahitan begitu ya, enggak, memang penugasan, selesai. Yang di sana selesai saya pulang Indonesia gitu ya. Jadi pas pulang begitu saya tanya kan sama Tuhan, ini kan Tuhan yang pindahin, bukan saya yang mau pindah. Nah ini pindah ini kenapa nih, ngapain gitu ya. Dan kemudian Tuhan cuma tuntun. Sampai suatu saat Tuhan bilang begini, kamu harus ada di bawah seseorang. Dan kemudian ya saya pikir ya saya sekarang ada di bawah GBI Gatot Subroto. Ya sudah, jangan keluar. Ya. Dan waktu itu memang saya gak dapat posisi apa-apa, tapi gak apa-apa saya gak keluar. Karena disuruh sama Tuhan. Pelayanan aja, khotbah minggu, sana sini, pelayanan sana, pelayanan sini, misi dan sebagainya saudara. Sampai tiba-tiba datang seseorang minta saya jadi gembala. Dan tempatnya jauh, Jakarta Selatan. Saya ikutin aja, saya lakukan yang saya ngerti, saya lakukan yang saya bisa. Haleluya.